Desak Anies ini memang tidak seperti format kampanye yang selama ini hanya berisi pengerahan massa, pemberian uang saku dan nasi bungkus, joget-joget dan lempar-lempar hadiah. Bahkan ada yang menyimpulkan berkat program Desak Anies, kelas demokrasi Indonesia itu langsung naik. Jadi kita buat yang namanya Desak Anies. Nah, di situ memang siapapun, dimanapun boleh bertanya tentang apapun tentang Mas Anies. Mau masa lalunya, mau kehidupan pribadinya, mau programnya, visi misinya, segala macam itu boleh ditanyakan. Nah, jadi di bulan Agustus kita buat Desak Anies yang pertama. Pada saat itu kita bikin di Postblok di Jakarta. Dan kita mengundang ini bukan relawan, bukan pendukung, bukan orang-orang yang suka sama Mas Anies. Justru yang kita undang adalah haters, undecided voters, dan swing voters. Jadi orang-orang yang masih belum punya pilihan terhadap Pilpres ke depan. Di situ yang kita undang, dan juga orang-orang yang selama ini sering mengkritisi Mas Anies di medsos. Justru itu kita kirim undangan. Jadi bahkan lawan politik pun kita undang pada situ. Kita sebut pola ini karena berhasil di pertama, kita duplikasi di kegiatan-kegiatan berikutnya di beberapa kota. Sampai hari ini kita sudah ada di 11 lokasi untuk Desak Anies. Nah, ini hari ini saya lagi di Padang, di Sumbar, Tanah Datar. Hari ini akan ada Desak Anies yang ke-12 gitu. Dan akhirnya anak-anak muda menjadi gandrung terhadap Desak Anies. Setiap kegiatan Desak Anies langsung peminatnya besar, dan bisa dilihat juga dari followersnya Ubah Bareng yang organik, Bang. Kita nggak pernah beli followers karena memang juga nggak punya uang. Jadi memang ini semua organik, kita apa adanya kita gaungkan. Ini setiap kegiatan Desak Anies kita selalu menyediakan tempat yang nggak begitu besar, Bang, sekitar 300 gitu ya kursi, tapi mendaftar bisa 500. Kayak hari ini di Sumbar sendiri kita sediakan kursi sekitar 250, yang mendaftar udah mau 500 orang, Bang. Jadi akhirnya menjadi perbincangan di setiap media sosial, karena video-video potongannya juga akhirnya tersebar luas, baik di TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. Potongan-potongan pertanyaan itu akhirnya menjadi perbincangan di mana-mana. Nah, inilah yang akhirnya kami merasa memang sejak awal kami ingin mencerdaskan kehidupan berdemokrasi, Bang. Bahwa anak muda ini nggak hanya disodorkan oleh entertain, nggak hanya disodorkan oleh gemai-gemai joget-joget dan lalala ye gitu ya. Tapi kita di Pilpres kali ini kita ingin mencerdaskan kehidupan berdemokrasi anak muda. Bahwa anak muda itu saat memilih paslonnya, saat memilih capresnya, harus yang clear. Dan mereka punya hak untuk bertanya, untuk menjawab keraguan mereka terhadap paslonnya. Dan Desak Anies ini menjadi forum itu. Jadi setidaknya kami sebelum menang pun kami sudah ikut mencerdaskan kehidupan berdemokrasi. Setidaknya kita akan semakin sehat gitu. Dan beberapa lokasi juga kita malah, kalau dilihat dari beberapa video, ada yang pakai baju Pak Ganjar datang ke Desak Anies gitu kan. Ada yang memang terang-terangan bilang bahwa saya ini pendukung Pak Prabowo misalnya, dan bertanya, dan akhirnya Mas Anies bisa menjawab. Akan menunjukkan salah satu perubahan jika seorang Anies Baswedan menjadi Presiden RI. Rakyat Betul. itu bebas bertanya, Betul. rakyat itu bebas mengkritik, rakyat Betul. itu bebas menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun. Ya. Dan mau itu menyakitkan, mau itu dianggap tidak sopan, tetapi komitmen dari seorang Anies Baswedan dan timnya itu adalah bagian dari pelayanan kepada rakyat. Makanya Yai, kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo, Yai. Kita undang ke depan ya, Yai. Mas bersedia nanya? Oke. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan, atau itu menurut saya abu-abu, Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah, Pak, di Lampung ini ada contoh konkret, Pak. Kota Baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja, Pak, mau lanjut-lanjut, enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan,
harus dilanjutkan. Tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi, ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak, Pak? Nah, yang kedua. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, ini saya tadi sebelum jangan. Kita harus menghormati pilihan, betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya, Bung Mon ya panggilannya, Mon, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung. Betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak, ya. Ya, nah, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih. Atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai. Tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk, subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Nggak ada dampaknya. Oke? Jadi saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu berisiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi kita beri tepuk tangan untuk Yai Mon ini. Makasih. Oke, luar biasa memang. Yai Mon kalau nanti berubah pikiran gak usah diumumkan. Gak usah diumumkan. Ya, kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan, gak usah diumumkan. Ya izin. Ini Saya ingin minta dua hal kepada Pak Anies. Yang pertama itu Pak Anies orang yang luar biasa, tetapi saya ingin menjawab di sini tidak memakai dengan kalimat-kalimat yang tinggi Pak Anies. Karena di sini tidak semuanya yang memahami kalimat-kalimat tinggi seperti yang di TV itu Pak Anies. Yang kedua, jangan banyak janji di antara masyarakat hari ini. Jadi sini pertanyaan saya Pak Anies, pertanyaan saya mengutip daripada perkataan Tan Malaka itu. Kata Tan Malaka, tujuan daripada pendidikan itu adalah mempertajam pengetahuan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan Pak Anies. Jadi dari kalimat itu, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai orang yang pernah belajar itu, banyak di antara kami yang hari ini telah menjalankan tiga hal itu Pak Anies, tetapi merasa ketakutan. Karena apa? Karena setelah sekolah, setelah berkuliah itu takut tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, banyak di antaranya orang-orang elit yang berada di pemerintahan itu Pak Anies tidak mendengarkan dan tidak mau membawa kami masuk ke dalam pemerintahan itu.
Jadi Pak Anies, saya minta penjelasannya, kami dari sektor kawan-kawan mahasiswa dan dari seluruh yang pernah berkuliah Pak Anies. Sekian, terima kasih. Sulit cari kerja. Jangan tinggi-tinggi, sederhana aja. Sulit cari kerja, gitu kan? Nah, gitu. Rupanya dia yang ngomongnya rumit nih. Saya mencoba mencari apa nih maksudnya. Ternyata pertanyaan sederhana, bagaimana cepat cari kerja, gitu. Jadi yang berbelit-belit siapa ini? Tepuk tangan dulu, lihat tepuk tangan dulu. Ya. Gini, makasih. Namanya sekali lagi siapa? Panggilannya? Dery. Bung Dery, terima kasih Bung Dery. Jadi kita tadi pertanyaan, jangan banyak janji. Saya ingin komentari dulu soal jangan banyak janji. Sebenarnya bagi masyarakat hari ini jangan melarang untuk punya banyak janji. Tapi bilang begini, silahkan ada janji yang banyak. Kami akan catat janjimu dan kami akan tagih janjimu. Gitu. Loh, kalau Anda melarang kami janji banyak, rugi Anda. Rugi. Bener gak? Harusnya bilang, Pak Anies janjimu kurang banyak Pak Anies. Janjinya ditambah, nanti kami tagih janjimu. Begitu. Jangan slogannya dibalik. Jangan banyak janji. Loh, kok jangan banyak janji? Buat saya baik-baik aja itu. Berarti Anda, kalau tadi saya bilang ada 5 hal, dikurangi aja ya tadi ya. Mau nggak dikurangi tadi? Udah, kalau gitu stadion dihapus aja ya. Oke. Revitalisasi kereta api hapus saja ya. Loh, kata dia jangan banyak janji. Nah, makanya dibalik. Nah, ini saya ajarin nih. Bener gak? Bener gak tuh? Jadi justru bilang begini, Pak Anies, kami rekam kalimatmu. Satu saat kami tagih janjimu. Begitu. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun yang berkampanye, katakan, kurang janjimu, tambahin ini, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Setuju ya? Salam kenal Pak. Tes. Salam kenal, saya Aldi Pak. Aldi. Saya itu tahun 2019, saya sebagai co-foundernya Kita Satu, relawan milenialnya Pak Jokowi Amin. Pertanyaannya saya simpel Pak. Pertanyaannya saya simpel. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin? Dan menurut saya, yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Pertama, kita lihat dari pembangunan. Kedua, pengendalian ekonomi. Dan yang ketiga, pengendalian COVID kemarin menurut saya, rapat pemerintahan tahun ini cukup baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak menurut saya, itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jadi sehingga kita ini masyarakat bingung gitu, arahnya tidak melanjutkan, tidak memperbaiki, bahkan tidak mendevelop, tapi merubah dari nol lagi, dan menurut saya itu sangat sayang sih Pak. Itu sih pertanyaan pertama. Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, dan kita tidak berhak mengklaim sempurna. Akan selalu ada ruang untuk perbaikan, perubahan. Dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik, itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana? Sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Di 4 itu, sampai dengan hari ini pupuk terus-menerus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bicara tentang peternakan menengah kecil berguguran, berjatuhan. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya? Berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama. Tata niaga di sana belum tersentuh. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tinggi, kemudian pasokan tetap tinggi, maka tidak ada perubahan. Tapi bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. Ini sebelum, Mas, Pak namanya siapa Pak? Umar. Pak Umar. Ini Pak Umar, Bapak Ibu sekalian layan. Saya berharap juga dari obrolan ini, saya ingin Pak Umar, Kak, saya juga ingin malah mendapatkan masukan praktis.
apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Karena begini, pemerintah itu punya kewenangan, tapi kalau punya kewenangan itu belum tentu punya pengetahuan. Betul tidak? Yang punya pengetahuan siapa? Nelayan. Nelayan. Yuk, jadi saya mau dengarkan. Yuk, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Umar, nelayan dari Muncar. Muncar itu sebelah selatan dari Belimbing Sari, Pak. Nah, jadi, betul. Yang pertama, Pak, yang kami inginkan sebagai nelayan Muncar itu karena melihat ikan di Muncar itu sudah tidak ajek lagi, 1 bulan keluar, beberapa bulan tidak keluar. Tak pikir ini penting untuk satu misal Pak Anies memimpin Indonesia, perlu penelitian secara penyeluruh terumbu karang kita. Karena kalau dulu itu hanya di pinggir pantai ikannya banyak, sekarang harus jauh melaut, harus berapa mil-mil. Tak pikir penting sebelum program reboisasi terumbu karang ada penelitian yang menyuruh dulu. Satu itu. Kedua, Pak, yang disampaikan oleh jenengan tadi itu betul, adil itu tidak harus sama. Persoalan di perizinan ada persoalan di nelayan Muncar. Nelayan Muncar itu begini, Pak. Jadi asal dia itu punya bakat untuk nelayan, dia beli perahu dan mujur jaya, kaya. Mujur, kaya dan kaya. Jadi tidak tahu persoalan peraturan-peraturan tetek bengi yang disampaikan tadi oleh Pak MC tadi itu, Pak. Fenomenanya di Muncar begini, Pak. Asal beli perahu, dia tidak tahu persoalan GT. Jadi 20-30 gross ton itu tidak tahu. Jadi tak pikir menjadi penting. Ini sudah saya sampaikan, Pak, di 2 menteri. Bahkan Pak Menko Maritim sudah sampaikan persoalan ini. Bu Susi juga saya sampaikan persoalan ini. Jadi persoalan perizinan itu kembalikan ke daerah. Jangan ke provinsi atau apalagi ke Jakarta. Ke Banyuwangi nelayannya bingung, Pak, muternya, Pak. Apalagi ke provinsi. Nggak pulang, Pak, dia, Pak. Karena nelayan tidak punya kesempatan, Pak. Kalau terang bulan, dia harus berbenah-benah perahu. Betul kan nelayan? Harus benah perahu, jaringnya, jadi itu. Jadi peraturan itu dibuat simpel, dikembalikan ke daerah. Karena kalau sekarang itu kalau dia 30 gross ton ke atas itu harus ke Jakarta. Kalau 20 harus ke provinsi. Bingung, Pak, nelayan, Pak. Akhirnya calo, Pak. Ujung-ujungnya mahal. Jadi akhirnya ada persoalan disiasati, Pak. Bohong lagi persoalannya, Pak, itu, Pak. Agar bisa punya surat nelayan disiasati dari 32 diturunkan 30 gross ton ke bawah. Akhir-akhirnya nelayannya nelayan tradisional semua, Pak. Bukan nelayan yang ada di peraturan itu kayak di Muara Angke, tidak. Hanya bekerja di bibir pantai. Kayaknya harus ada peraturan yang tadi itu, makanya ketika membuat peraturan objeknya kita ajak bicara agar tahu persoalannya. Jadi nelayan tidak tahu, Pak. 30 gross ton 20 asal beli saja ketika mampu. Oh, ini perahu ini masih layak pakai. Jadi dibeli saja. Apakah dia akan ngimba di persoalan peraturan? Nggak paham nelayan Muncar, Pak. Itu fenomenanya, Pak. Oke. Jadi Bapak, supaya dibuat sederhana dan dibuat dekat supaya tidak harus ngurus ke provinsi atau ke pusat. Ya. Oke, siap. Baik. Sepakat, Pak. Langsung dijawab sama Mas Anies. Ya, jadi gini, 2 menit. Pak Umar. Yang pertama tadi ide bagus bikin penelitian tentang komprehensif soal terumbu karang supaya kita tahu apa sebetulnya duduk perkaranya. Betul. Sehingga sekarang melaut harus jauh, kok tidak bisa melaut di dekat-dekat dengan pantai. Insya Allah itu. Yang kedua tadi soal perizinan. Saya melihat tadi kalau Pak Umar kan usul supaya dipindahkan ke daerah. Nanti kita pelajari tentang kewenangannya. Tapi kalau perlu kita buatkan agar jemput bola yang memberikan yang memberikan itu datang. Loh, kita ini kan tahu sentra-sentra nelayan itu di mana. Betul tidak? Betul. Lah kan tinggal datang, dibuatkan jadwal yang rutin aja. Dibuat jadwal rutin misalnya nih. Misalnya Senin pertama atau Selasa pertama tiap bulan, maka petugas pusat, petugas provinsi datang ke sentra nelayan. Malah sepakat. Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Jadi itu kemudian nelayan. langsung diurus di situ. Kita bisa buatkan reguler. Nanti kalau di Muncar Selasa pertama, betul. Nanti kalau di tempat lain hari Rabu pertama. Jadi saya melihat begini, itu praktis sekali. Bisa dibuat agar memudahkan. Sepakat. Kenapa? Kadang-kadang kita di pemerintahan itu ingin pemerintah mudah, rakyat repot. Kami duduk di Jakarta, duduk di meja di kantor, rakyatnya yang ngurus dari daerah ke Jakarta. Apa susahnya membuat perwakilan-perwakilan bekerja di berbagai tempat supaya dimudahkan? Betul tidak? Nah, dengan begitu maka perizinan itu akan bisa jauh lebih
Mudah apalagi kalau terjadwalkan. Kalau terjadwalkan tuh begini, sekarang ini kalau mau ngurus, sebetulnya bisa dibuatkan itu ada perjanjiannya, waktunya kapan, sehingga memudahkan bagi para nelayan. Gitu ya Pak Umar ya? Sepakat. Terima kasih Bapak Ya, Anies. makasih.